Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat tu macawe nana umurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baitihi, Rasul keluar dari rumahnya, liyazura syuhada'a Uhud, dengan tujuan ingin menziarahi kubur para syuhada yang gugur di medan perang Uhud. Thumma qala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas Nabi memberi salam kepada seluruh penghuni kuburan dan Nabi mengatakan, antumus sabiqun wa nahnu bikum lahikuna insyaallah ta'ala. Kalian telah pergi mendahului kami, tapi suatu saat nanti insya Allah pasti kami akan menyusul kalian. Pada engkau tu menalok kamat diolo ni kiamati insya Allah pada engkau manaki macin rola. Summa yarji'u bainas sahaba, kemudian Nabi kembali ke antara para sahabatnya, wa huwa yabki, dalam keadaan menangis. Jadi begitu Nabi kembali dari ziarah kubur, Nabi meneteskan air mata. Makutane sahabat eri Nabi tamakada, ya Rasulullah, ma yubkika, wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat dirimu menangis? Mengapa engkau meneteskan air mata? Maka Nabi menjawab, aku menangis karena ishtaqtu ila ikhwani. Aku menangis karena aku sangat rindu kepada seluruh saudaraku. Maruddanila deka dari sininna sulesureku. Sahabat pun kembali bertanya, awalasna min ikhwani ya Rasulullah, agatania ga ikenge termasuk sulesureta surona Allah Ta'ala, bukankah kami ini termasuk saudaramu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, lah, bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Wa amma ikhwani, adapun saudaraku adalah hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Saudaraku adalah orang yang datang setelahku, ia beriman kepadaku sekalipun mereka tidak pernah melihatku. Naya sulesureku, ia naritu tahu, ia engkai matepe rialeku, namun ide nangka naitaka. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi salah satu bukti nyata akan keimanan kita dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Dendre Alena atau Malabita, Ajwar Malabita, Bapak Bupati Baru, berapa kali beliau menekankan kita perlu saling sayang menyayangi. Jadi dia dapat dipaja tahu dalam persoalan saling menyayangi. Saya masih teringat ketika masih sekolah di pondok pesantren Mangkoso, berapa kali guru tas selalu mengatakan, "Reko decing, ajak lalu mupaja. Reko decing, ajak lalu mupaja." Wengerangi untukku masih sekolah di SMP Sedi, ya rogare ajak tapaja, bahasa Inggrisnya don't stop. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi dia kampanye. Hari ini adalah sudah lebih sekitar 10 hari, 11 hari Ramadan telah pergi meninggalkan kita semua. Karenanya acara pramuka pada hari ini kita rangkaikan dengan halal bihalal. Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik itu semua. Yang pertama, ada sebuah pernyataan ulama yang mengatakan, bila kita berbicara tentang Idul Fitri, ulama kita mengatakan laisal idu bi thawbin jadid walakinnal ida bi imani yazid. Bukanlah Idul Fitri karena adanya pakaian baru, tapi yang disebut dengan Idul Fitri adalah keimanan yang semakin baru. Taniyatu al-lepre nasaba engkangen napa waju baru, tapi naya ria senge al-lepre ipaka barun nai tepe.
Mengapa? Karena fakta menunjukkan fenomena terjadi di lapangan ada di antara masyarakat kita. Samana ya panajaji Allah pernah nareko engka wajubaruna. Sehingga pedelo capu Allah perenge, pedelo capu dan ramala makurat tawe ku masiji pede marwai pasai. Karenanya kita perlu meningkatkan iman. Al-imanu yazid, kita perlu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf sebelumnya, yang disebut dengan keimanan bukanlah sekedar kata-kata. Yang disebut dengan keimanan bukanlah sekedar pengakuan. Yang disebut dengan keimanan bukanlah sekedar tutur bahasa, tapi yang disebut dengan keimanan adalah pembuktian yang nyata lewat tingkah laku dan perbuatan. Itulah sebabnya sebagian pernyataan ulama mengatakan al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Yang disebut dengan keimanan adalah pengakuan di dalam hati, ucapan lewat lisan, dan pembuktian yang nyata lewat tingkah laku dan perbuatan. Itulah sebabnya sekali lagi iman tidak cukup dengan bahasa, iman tidak cukup dengan janji, tapi iman haruslah dibuktikan. Iman tidak cukup dengan mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Sebab mengapa? Tidak sedikit ditemukan ada orang yang berteriak dengan lantang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ternyata sikap dan perbuatannya menunjukkan keuangan yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya ada sebuah cerita angkasi di kampung, ada satu daerah dilalena ia kampungi engkase di pakampi tedong sekaligus pagalu. Ada petani sekaligus penggembala kerbau. Riwetuna pura masempayang asar atau setelah salat asar diumumkan di masjid, disampaikan kepada segenap masyarakat bahwa insya Allah nanti malam antara maghrib dan isya akan ada ustaz yang memberikan pengajian di masjid. Karenanya kepada segenap masyarakat diharapkan untuk hadir dan memeriahkan pengajian ustaz. Walhasil macawe mangaribi ia rodenre pagalunge na pesangi tedona na palokari masiji macoe pengajian. Kebetulan ketika ustaz ini menyampaikan pengajiannya, beliau mengatakan kita tidak boleh takut kepada sesuatu yang lain, kita hanya boleh takut kepada Allah. Dena wadi kimitau risewa-sewa sangadina fongallahu ta'ala. Bila ada sesuatu yang menghantui kita, bila ada sesuatu mapa betau, mapa kerek bulu-bulu, tapi decengi parengerat dari fongallahu ta'ala, tapi decengi pasing keruata, tabace maka bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Insyaallah tidak ada lagi sesuatu yang bisa menyakiti diri kita. Walhasil purani pengajian tawe semua orang pun pulang ke rumahnya termasuk Yarodendre pakampi tedonge. Tapi ternyata riwatunan rewa ribolana dia naruntui tedona nasapa dia naruntui tedona karena kebetulan apa sangi yolo nenapa lokari masiji nasapa tedona. Ternyata ia rotedonge maleto saloi menyeberang sungai mapikirilah pupakampi tedong wah ganiro carana paliung itedoku. Nah itu nagagal itiliting itu gagal lopi, tidak ada jembatan, tidak ada perahu, tinggal satu caranya sedi mani carana nangeki ritengana saloe mapikirilah papakampi tedong ai bata-bata kasedilupe nori saloe nasaba mega ulana na pintu ame ajeku. Dia ingat pengajiannya Pak Ustaz, perbaiki zikir dan ingatan kita kepada Allah dan baca mengatakan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ia narodende na baca pakampi tedonge nena palupe nori saloe alhamdulillah salama letu risali wasalo. Di nasiaga tanah angkatu stasi pulu ilotoi maleto salo sapa liti di gaga naruntu sapa lopi itu gaga naita na tujuh mata muni apa kampi tedonge gora ustase pakampi tedong ya ke carana maleto. Bagaimana cara kita menyeberang? Nade gaga liti deto gaga lopi
tapa makkede pakampi tidonge nange bawa ni ustaz nange toma tu onna makkede ustaz si bata-bata kabela maega ula makkede ustaz ya makkede pakampi tidonge aja tabata ustaz iya toma tu denre baca-baca upak tapak guru ngeri masih jauh baca tapa metu ustaz si makkada baca bawa mia. Ini menunjukkan bahwa iman tidak cukup dengan kata-kata, iman tidak cukup dengan bahasa, iman tidak cukup dengan pengakuan, tapi iman butuh pembuktian yang nyata lewat tingkah laku dan perbuatan. Itulah sebabnya setelah kepergian bulan suci Ramadan, ujian keimanan kita tidak cukup dengan mengatakan aku sudah beriman karena sudah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Aku sudah beriman karena aku sudah melaksanakan salat tarawih 30 malam, 29 malam. Aku sudah beriman karena sudah melaksanakan hari raya Idul Fitri. Mohon maaf, keimanan kita tidak cukup dengan pengakuan, keimanan kita tidak cukup dengan bahasa, tapi iman harus membutuhkan pembuktian yang nyata lewat tingkah laku dan perbuatan. Orang Bugis mengatakan, "Sek digau si sebuah rekada, mamosoi sek digau, naya si sebuah rekada, ia dee nak lupa." Apalagi setelah kepergian Ramadan, setelah datangnya hari raya Idul Fitri, setidaknya ada 3 hal yang meninggalkan kita. Mohon maaf kepada kita semua, yaitu gare narekopole ni asal perenge engkatelu saleki. Ada 3 hal yang meninggalkan kita. Yang pertama, kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Nasaleki bulan Ramalan. Yang kedua, nasaleki puasa Ramalangi. Dan yang ketiga, nasaleki sempajat tarawih. Saya ulangi, di saat Idul Fitri tiba, ada 3 hal yang meninggalkan kita, ditinggalkan oleh bulan Ramadan, ditinggalkan oleh puasa Ramadan, dan ditinggalkan oleh salat tarawih. Tapi ibadah yang lain, insya Allah di matuna saleki. Baca Qurannya di mana saleki, sempaja witiri di tu mana saleki, sempaja berjamaah insya Allah di tu mana saleki. Cuma yamir wakita orang jakama ini tosi salaiwi. Nariko makul di romodelena parali tanah ya lewe maka detega ni monro barakana ulang ramalan. Inilah yang pertama, meningkatkan keimanan setelah kepergian bulan suci Ramadan. Yang kedua, setelah perginya bulan suci Ramadan, bukti keimanan kita harus diwujudkan bukan sekedar hablum minallah, hubungan kepada Allah, tapi keimanan kita harus dibuktikan lewat hablum minan nas, hubungan dengan sesama. Duribat alaihim dhillatu aynama sukifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Orang akan menemukan kehinaan kecuali yang bagus hubungannya dengan Allah dan yang bagus hubungannya dengan sesama. Itulah sebabnya pasca perginya bulan suci Ramadan sudah menjadi tradisi di negeri kita. Kebiasaan muncul ada kegiatan halal bihalal sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan solidaritas dan silaturahim kita setelah perginya bulan suci Ramadan. Dan salah satu cara untuk meningkatkan hubungan yang baik di antara sesama adalah kita perlu terus berupaya menyampaikan hal-hal yang baik terkait dengan orang lain. Ajatosi natuli icurita jana pada tarupa tahu, karena sering menceritakan keburukan orang itu terkadang menjadi benih dan bibit perpecahan di antara kita semua. Ada sebuah hadis Nabi yang perlu menjadi renungan bagi kita semua. Tuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang senantiasa sibuk mencari kesalahan dan keburukan dirinya daripada sibuk mencari kesalahan dan keburukan orang lain. Ala bappa hanapun naisi di rupa tau narekotulina sappa ijakna alena daripada lele sappa inenia curitai jakna pada narupa tau. Dinerekon kamatuk magkampanye nanti dijak na minta na curita ay perlu dipertanyakan itu.
Karenanya inilah yang pertama, perlu mengedepankan kebaikan di antara sesama. Tidak boleh saling menceritakan keburukan antar satu dengan yang lain. Karena bisa jadi hari ini ada seorang penjahat, tapi bisa jadi esok lusa dia menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi hari ini ada seorang yang saleh, tapi ternyata esok hari dia menjadi manusia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya muncul sebuah pernyataan anak muda mengatakan, lebih baik jadi mantan preman daripada menjadi mantan ustaz. Kalau mantan preman, alhamdulillah. Tapi kalau mantan ustaz, nauzubillah. Sedikit contoh, ada salah satu daerah di Kabupaten Baru ini, ajak untuk punya seniro kampung ini, ada satu haji sering memimpin salat berjamaah. Utuna biasa romai magala pimpin masuk pajak berjamaah tawe. Tapi begitu dia meninggal istrinya, dia berduka, teromalak dei, akhirnya marak candolen-dolen di kampung itu. Ternyata pelarian Pak Haji ini yang sering memimpin salat berjamaah, alena tuh Mariolo. Rekon kacan dolen-dolen. Gora nih anak muda, oh Pak Haji, dulu di mimbar, sekarang di panggung. Inilah yang perlu kita kedepankan dalam diri kita. Jangan sampai hari ini kita mengaku beriman, tapi ternyata esok hari kita menjadi manusia yang mulia. Hari ini kita mengaku beriman, tapi ternyata esok hari kita menjadi manusia yang hina di hadapan Allah karena kita lupa untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang sudah mengaku beriman, tapi ternyata keimanannya dia pergunakan untuk merendahkan orang lain. La tahtakir mandunaka fa inna likulli syai'in masiyah. Janganlah engkau hina dan rendahkan orang lain, karena segala sesuatu pasti memiliki kelebihan dan keutamaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir, setelah kepergian bulan suci Ramadan, diponcor-poncori ceramah. Setelah kepergian bulan suci Ramadan, di samping keimanan perlu ditingkatkan, di samping hubungan dengan sesama perlu diperbaiki. Yang paling penting adalah kebaikan kita tidak cukup hanya kebaikan pribadi, tapi kebaikan kita nanti bermakna bila kebaikan yang kita miliki kita mampu berbagi dengan sesama. Ia patu nama kanja alat birna tawe nareko iaro alat birna na bagi-bagi ripadanna ripancaji. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita tidak cukup hanya untuk diri kita, tapi nikmat yang diberikan Allah kepada kita ada sebuah pesan dan amanah dari Allah bahwa aku titipkan nikmat dan rezekiku kepadamu karena ada hambaku yang lain yang membutuhkan rezeki itu melalui tangan dan usahamu. Karenanya semangat untuk berbagi perlu ditingkatkan, karena ada orang ketika masuk Ramadan napuji masumbang, tapi si sena labu ramalang liwat dari kena narekon ka proposal tama bulana. Karenanya ada sebuah firman Allah yang disebutkan dalam salah satu hadis qudsinya mengatakan, uhibbu salasa wa hubbi li salasatin asyaddu. Aku menyayangi 3 orang, tapi aku lebih mencintai 3 orang yang lain. 3 ya roh. Yang pertama, uhibbul ganiyal karim wa hubbi lil fakiril karimi asyaddu. Aku menyayangi orang kaya yang dermawan, tapi aku lebih mencintai orang miskin yang dermawan. Nareko engka tosogi napoji makbere wajar mega doina, tapi nareko engka to kasiasi makura waramparana natuli napoji makbere. Inilah luar biasa. Nasabak malu memento to narik koto sogi nama kacua. Yang mau ore manipi-nipi dompe natuli megato proposal. Asakai kakak-kakak ngului. Mohon maaf ada sedikit cerita di lanjut. Ada satu daerah di Tanete Riaja namanya Botolampe. Engka si
di tempat Rita Puramono di Kampung Iro, saya yakin dan percaya di tempat ini ada keluarganya. Bahkan Yolona Masjid Maulana ada anaknya di sana. Ya topan Rita Riaseng Guru Taharuna, Riaseng Guru Runa. Beliau adalah sosok ulama yang tidak kaya, tapi liu ninina na liu kacewana. Aga butinna. Satu ketika ada seseorang yang mengambil sepedanya Guruta. Engkau tahu malai sepedana Guruta? Riwatuna nesa Guruta makada engkau tahu malai sepedana. Na lelung ya rola potau. Dari kencat to di endo ya rola potau na sabai lelung itu Guruta. Gora Guruta makada anu ajak mulari. Makanya Guruta anu ajak mulari, ajak na sepedaku bawa mala ala toy kompana sabak makepe amai ban na sepedai nadiga aga kompama kacuana Guruta ya poi di ilulu toma biasa pange kompa de na maelo riale kompa ilo to sikit te uluna kompa kurang ajar ayo. Yang kedua, Allah mengatakan uhibbul fakiral mutawadi wa hubbil ganiyal mutawadi asyaddu. Aku menyayangi orang miskin yang rendah hati, tapi aku lebih mencintai orang kaya yang rendah hati. Kalau ada orang miskin rendah hati wajar, demeto gaga wadina sombong. Tapi nareko engka tosogi malapo orang parangna nama raja apakah tuna ali iya naro luar biasa. Yang ketiga, uhibbu syekh ta'i wa hubbi li syabi ta'i asyaddu. Aku menyayangi orang tua yang taat, tapi aku lebih mencintai anak muda yang taat. Kalau ada orang tua engkau tomato raji mas sempajang wajar macawi nih tapi nareko engkau anak muda raji mas sempajang ia naro luar biasa. Sebaliknya Allah mengatakan akrahu salasa wa kurhini salasatin asyaddu. Aku membenci 3 orang, tapi aku lebih membenci 3 orang yang lain. Yang pertama, akrahul fakir al-bakhil wa kurhinil ganil bakhil asyaddu. Aku membenci orang miskin yang kikir, tapi aku lebih membenci orang kaya yang kikir. Nareko engka to kasiasi masiki wajar makura doina, tapi nareko engka to sogi malapo orang parana nataliu sekena makadai mahasiswai. Mereka itu layak dimasukkan dalam perkumpulan kikir gelang paku jembatan. Yang kedua, akrahul ganiyal mutakabbir wa kurhinil fakiril mutakabbir yasyaddu. Aku membenci orang kaya yang sombong, tapi aku lebih membenci orang miskin yang sombong. Sudah miskin, sombong lagi. Yang ketiga, akrahu syabal asi wa kurhini syekhil asi yasyaddu. Aku membenci anak muda yang durhaka, tapi aku lebih membenci orang tua yang durhaka. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadang pengak maraja nareko engka bicaraku tanpa salah. Mudah-mudahan kehadiran kita sekali lagi menjadi bukti akan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan hubungan silaturahim antar sesama setelah kepergian bulan suci Ramadan. Dan kita perlu tingkatkan semangat untuk berbagi dengan sesama.